Pertama perhatian, kemudian menghilang. Nah, itu. Pertama pertama perhatian, kemudian menghilang. Iya. Masuk akal ya. Masuk akal. Oke, daripada kita semakin ngaco, kita bakal langsung lihat aja untuk game yang pertama. Ini dia e-wrangle kita di mana pesawat sudah mulai take off dengan flight path dari arah Gergopol menuju ke arah Yasnaya Polyana. Flight path yang cukup menarik. Kita akan melihat di sini akan ada sedikit effort atau kerja keras yang lebih untuk para tim yang memiliki drop zone di area Farm Milta Veripier Primos sampai ke Pulau Selatan e-wrangle. Oke, dan informasi buat teman-teman yang lagi nonton, kemarin kita sudah melaksanakan open qualifier dan 6 tim yang lolos dari babak open qualifier adalah X-Cube, ada F5 Commander, lalu ada Oxiris Team, Capital 9, Hydrax atau HDR, dan juga ada Supply Bank Kinder Joy. Dan kalau nggak salah di Pro Qualifier itu juga ada tim Supply Bank. Jadi kalau misalkan nanti akan ada 2 Supply Bank di babak final, salah satunya harus mengganti nama mereka, tidak boleh ada 2 Supply Bank di babak final. Menarik. Pastinya bakal seru karena kemarin juga kalau kita lihat ada salah satu roster dari Supply Bank yaitu Hoki ya yang bermain di hari kemarin. Berarti hari ini harusnya di Supply Bank roster tidak ada Hoki karena kan nggak boleh dua kali seperti itu ya. Dan juga ini dia sudah terjawab ya Pasta? Betul. Ada Zuxi, Ryzen, Yuhai dan juga Luxi. Dan Ryzen kayaknya ada buy-nya juga seperti Yuhai, pasangan perak kita untuk di Bigetron Red Alliance dan Hero Esport 2.0. Dan kali ini kalau kita perhatikan dari Bigetron Red Alliance, dari arah flight path, mereka tidak terlalu tersupport untuk menuju ke arah farm. Kali ini mereka bakal bermain scrapping dan akan berpapasan. Ryzen dengan menggunakan weapon langsung menembak dari arah belakang baginya, mengincar 2 pemain dari tim nomor 10, berarti dari West Bandit yang sudah mulai dikejar oleh Red Alliance. Kali ini Ryzen sedang melakukan reload, tembakan dari arah belakang dan berhasil mendapatkan Lil Boy. 1 poin pertama untuk Red Alliance dan ada putaran mobil yang ternyata mencoba dan berhasil. Crow juga berhasil diamankan. 2 poin kill pertama untuk Red Alliance. Wah, gokil banget, 2 poin yang disabet dengan mobilnya masih ngegas aja, masih jalan tanpa ada sopir. Ini benar-benar luar biasa banget, merupakan sebuah Bandits mau tidak mau harus melanjutkan perjalanan mereka hanya dengan 2 player yang tersisa Pasta. Betul, dan kali ini kalau kita perhatikan dari West Bandit, mereka seperti yang dibilang sama Jelly, hanya menyisakan 2 pemain saja, dan 2 pemain ini akan memaksimalkan looting mereka di arah Pulau SMB karena mereka bakal menuju ke Novo, mungkin akan bermain super defensif. Sepertinya akan demikian, tapi kita akan lihat dulu karena mereka masih belum punya lootingan sama sekali. Sudah ada 3 menit lebih yang mereka sia-siakan, dan sementara itu di sisi lain ini dia Evos yang bakal tapi sejauh mata memandang di bagian minimap ini cuma ada microbuy aja Pasta. Ya, dan kalau kita lihat juga kayaknya Evo sudah mulai akan menguasai satu area seperti yang dilakukan oleh seorang Red Face. Dia nguasain daerah rumah 12. Tadi kalau nggak salah Microboy mengambil di barisan Veripier, berarti mereka 1 titik drop zone 1 orang. Ini menguntungkan untuk segi looting. Tapi kalau misalkan terpick off oleh tim lain, nggak akan ada backup yang cepat datang dari EVOS. Ya, pastinya ada sedikit jeda atau delay waktu yang harus digunakan oleh sesama teammates mereka untuk melakukan backup yang selalu ngambil bagian apartemen ini. Sementara kita belum lihat juga ada kontender-kontender lain yang melakukan looting di bagian apartemen, Pasta. Ya, tapi kalau lo lihat ya, tadi di flight path-nya itu daerah Gergopol rame banget loh. Gergopol perumahan itu ada 2 tim. Terus di Gergopol apartemen seperti biasa hanya diamankan oleh tim Aura. Tapi tadi kalau nggak salah ada tim lagi gitu yang turun di arah Gergopol juga. Oh, Takae tadi dia turun di Zarki. Berarti dari arah Gergopol itu padat banget. Bahkan tadi kalau gua nggak salah ya, nggak cuma EVOS yang turunnya itu masing-masing player nge-split. Tapi dari turun ke arah 4 titik yang berbeda, ada yang turun di sekitar Rozok, di sebelah kirinya di dekat rumah banjir. Terus ada yang mengamankan scrapping area di bawah kaki Gunung Gergopol. Bahkan ada yang mengamankan di daerah mana tadi? Nge-split banget lah pokoknya daerah Rozok, bukan Rozok, Gatka, terus daerah kaki Gunung Gergopol, sama di jembatan
dekat rumah banjir. Mungkin karena mereka udah persiapan mapping juga ya. Karena kan kalau misalkan kemarin kita nonton banyak sekali yang bertabrakan, mungkin dikarenakan itu adalah tim-tim komunitas yang dimana dari segi drop zone-nya nggak bisa dilacak, nggak bisa dicari tahu historicalnya seperti apa. Tapi kan kali ini yang bermain adalah tim-tim yang notabene kita sering banget lihat pergerakan mereka di berbagai macam komunitas tingkat nasional juga. Jadi kurang lebih udah ada historicalnya, historical gameplay, jadinya udah pada mapping kosong dan kemungkinan besar bisa banget dijajah untuk diambil di bagian circle awalnya. Seperti itu Pasta. Betul. Jadi kalau kita lihat kayaknya dari semua tim juga masih memainkan tempo mereka. Ini adalah tim yang sering bertemu di setiap turnamen. Pengalaman mereka bertemu tuh nggak cuma di 1-2 turnamen, tapi udah cukup banyak turnamen yang mereka lewati bersama-sama. Yang bikin gue penasaran sebenarnya untuk tim-tim yang sudah meng-announce pemain sih, berarti yang statusnya iya. loan kalau nggak salah ke Onyx Esport. Terus kemarin kita begitu banyak melihat announcement termasuk pemain dari tim Livescape, di mana sudah di-announce bahwa mereka kedatangan Maybe, lalu ada Audrey juga. Ini yang ngebuat wow, Livescape kayaknya siap banget untuk di PMPL nanti, dan harusnya untuk di turnamen Hero Esport ini mereka akan lebih memantapkan strategi mereka lagi. Kalau kita lihat di sebuah turnamen yang mereka juara, mereka Rajel, apalagi mereka udah menggunakan strategi utama mereka. Wah, itu mengerikan sih. Udah boleh banget di aware, karena kalau misalkan teman-teman ketahui ini mode atau setupnya itu sama persis dengan yang bakal dilakukan di PMPL. Waduh, kirain bakal ditembak tapi ternyata tidak, hanya dipantau aja menjadi informasi untuk lewat. Permisi, dan dari RRQ bakal mengamankan di bagian choke point ini adalah rumah-rumah yang dekat dengan jembatan antara Pulau Rozok dan juga Pulau Utara. Tapi ngomong-ngomong itu kayaknya bakal ada yang fight tuh. Takai sama Onyx udah mulai bergesekan pas tadi bagian killing feeds-nya. Betul, berarti Takai sudah mulai keluar dari arah Zarkinya. Dan yang begitu bagus dari seorang Hades, namun kita masih belum melihat proses tempur mereka seperti apa. Ini dia akhirnya terlihat di mana masih ada Crush yang berada di balik sebuah broken wall, dan ada Hades yang berada di bagian paling depan. Grimory butuh untuk diselamatkan, dan mereka terpisahkan dengan adanya wall smoke. Sudah terpop up, ada 3 smoke yang sudah di pop up, dan kali ini Hades akan melempar granat berikutnya langsung menuju ke bagian seberang, di mana Onyx sedang mendapatkan sebuah tekanan. Satu pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby, dan terlihat satu orang bergerak, tapi ternyata Hades tidak siap untuk menembak karena dia sedang menggunakan dan sedang mengokang granatnya yang masih belum bisa mendapatkan satu pemain tambahan dari tim Onyx. Sudah mulai terspot, malah terkena beberapa splash damage, dan kali ini Casey yang sedang diselamatkan oleh seorang power punk. Mereka bersembunyi di balik sebuah batu, dan Raffi juga bakal membackup dari balik mobil. Hades masih menunggu momentum untuk nge-push ke arah tim Onyx. Ini benar-benar memainkan tempo fight di antara Takai dan juga Onyx. Yes, bener banget. Apalagi ini fightnya berada di bagian open field di Pulau Utara, di bagian shooting range. Dan sementara waktu kalau kita lihat mereka semua bermain dengan tempo, bermain dengan waktu juga, menunggu smoke-nya sampai habis. Sedemikian bagaimana mereka mencari info juga, bermain dengan TPP di balik sebuah broken wall. Dari Grimory pun demikian, karena mereka sudah kehilangan satu punggawa. Ini akan menjadi sebuah disadvantage juga untuk tim Takai. Benar-benar sabar banget dari tim Takai. Bahkan satu player dikirimkan untuk melakukan flanking, sementara itu di sisi lain juga ada sebuah tembakan-tembakan yang dilontarkan oleh seorang pemain dari Aura. Dixie kali ini memberikan tekanan dan langsung saja meng-zoning out sebuah tim di depan sana. Betul, masih memberikan tapping line. Ini benar-benar tempat yang diperebutkan untuk tim-tim yang drop zone-nya itu di arah Girgopol. Checkpoint ini tidak hanya untuk satu tim, tapi bisa untuk 3 tim bahkan yang akan memperebutkan area ini. Karena ini tempat yang enak banget, choke point yang enak banget untuk memotong rotasi yang lagi nyebrang ke arah jembatan, atau yang datang dari arah sebelah kanan, atau bahkan yang dari arah Zarki kalau mereka looting dan main tim Aura. Tapi Aura rotasi dengan sangat cepat, tidak mendapatkan gangguan untuk berebut compound ini. Jadi harusnya mereka akan tetap aman. Yang jadi pertanyaan gua, circle-nya artinya bakal ke arah utara, karena ini tim yang lagi bermain di bagian shooting range juga masih masuk ke dalam circle-nya. Dan ternyata utara yang ada sungainya. Nah, ini masih menjadi sebuah kegalauan juga untuk masing-masing player. Akankah circle-nya main ke arah Pulau Utara atau ke arah main island? Dan lihat begitu banyak tim yang sudah mengisi bagian choke point-nya, nggak mau kehilangan sedikit pun area. Dan ada tim juga yang berusaha untuk memainkan tempo dengan bermain late rotation seperti Bigetron Red Alliance, Supply Bank, dan juga tim lain yang bermain di bagian bibir zonanya, Pasta. Betul, ini kita masih melihat semua tim melakukan setup, dan kalau kita lihat kayaknya untuk beberapa tim ya, ya gue bilang beberapa tim kayaknya enggak sih, hampir semua tim lah saat ini memainkan meta di bagian seperempat sampai di tengah-tengah circle
untuk mengamankan area kekuasaan mereka, termasuk Livescape kali ini yang sudah bertengger. Kan di sini nggak ada yang ketinggalan match lagi seperti One Uno di hari pertama kemarin, karena persyaratan untuk lolos bukan hanya bertengger di top 6, tapi mereka harus ikut serta dari 6 game yang dimainkan. Yes, harus full match ya yang dimainkan. Dan sementara saling mencari informasi aja satu sama lain. Bahkan ini menarik banget, Yuhai dikirimkan seorang diri ke bagian sisi yang lain, bertemu dengan EVOS nampaknya. Berikan gertakan-gertakan atau usaha untuk melakukan knockout, karena dengan adanya knockout itu lumayan banget bisa mencicil armor ataupun helm ataupun dari segi first aid mereka, lumayan banget. Betul, dan kalau kita perhatikan juga dari seorang Zuxi dan Bigetron kayaknya gameplaynya agak berbeda deh. Ini mereka lebih nusuk ke arah tengah loh. Beda banget sama beberapa turnamen yang kita perhatikan. Tapi kali ini mereka lebih ke tengah dengan split 3-1 yang dilakukan. Ada satu pemain mereka yang dikirimkan seorang diri. Yuhai tadi. Belum terlalu jauh sih jaraknya. Yuhai tadi ngumpul loh. Oh enggak, Yuhai di Ryzen belakang kah? tadi. Oh, Yuhai. Yuhai yang di belakang berarti ya? Yes, makanya. Itu menarik banget sih. Karena Oh iya, biasanya kan benar, mereka Yuhai. melakukan Iya, biasanya mereka melakukan adalah ajang sih untuk mereka mencari strategi mana yang benar-benar cocok sama player-player. Karena kan dengan adanya pergantian player, pergantian komposisi, puzzle-nya berubah lagi. Harusnya ada lagi sebuah strategi yang bisa digunakan untuk memaksimalkan. Betul banget. Dan kalau kita lihat dari EVOS, oh ternyata EVOS Gel. EVOS yang mengamankan di bagian rumah biru dan cukup dekat dengan Livescape. Cukup dekat juga dengan Bigetron, dan kalau kita perhatikan dari Bigetron sudah mulai ada setup VT into di minimapnya. Udah mulai bergerak dan circle keluar dari Bigetron dan pindah juga keluar dari EVOS. Livescape menjadi tim yang ada di ujung dari circle yang ketiga. Bigetron langsung mengambil inisiasi cepat untuk berrotasi dan mengamankan posisi seperti yang dilakukan oleh EVOS juga, dan ada kemungkinan mereka untuk mendapatkan area di pinggir circle. Mungkin saja, karena kalau kita lihat juga dari EVOS mereka berada di yang paling depan dan sejauh ini masih belum bertemu. Tapi ingat juga bahkan kali ini dari Loxi yang berusaha untuk memotong serangan dari EVOS, tapi belum bisa mendapatkan sebuah korban jiwa. Tapi seenggaknya lumayan untuk melakukan zoning out, seenggaknya mereka tidak akan bentrok untuk bisa mencapai circle berikutnya. Mendapatkan tekanan dari tim-tim yang ada di pinggir circle. Mereka sudah mendapatkan tempat yang aman. Yuhai bergerak di belakang. Apakah ini paket lengkap yang lagi main di Bigetron beserta Ryzen? Dan kali ini mereka bakal menyisir di perlahan-lahan. Ada tim nomor 8 yang cukup dekat di arah mereka. Belum ada fight intens yang mereka lakukan, hanya memantau dari bagian lower groundnya. Tim nomor 8 ternyata sudah berpindah tempat dan wow, beriringan dengan Bigetron. Yuhai pun bakal turun. Ada cukup bagian dalam dari rumahnya tapi sedikit miss. Proses Yuhai masuk tadi melalui jendela sedikitkan sebuah momentum, tapi di arah yang lain Luxi dengan M24-nya berhasil mendapatkan satu pemain dari Livescape. Maybe tumbang, belum dikonfirm jadi sebutkan checkpoint supaya mereka tidak terganggu dan sepertinya bakal di-push. Luxi sudah berada di bagian paling depan, kali ini bakal fight dengan tim Livescape. Sudah mulai terpantau di bagian kiri. Dengar stepnya, ada spray down, langsung bertukar seorang Toms, tapi Toms masih bisa bersembunyi. Pergerakan yang link akan datang kembali dan ternyata Toms pergerakannya juga sudah mulai terdengar. Zuxi sudah mulai memegang granat, bakal dilempar ke arah Toms, tapi ternyata Zuxi kembali lagi bertukar UMP-nya. Tapi Zuxi sudah berpindah lagi ke arah granat yang sudah mulai dimasak. 4-5 detik, lempar langsung bertukar seorang Toms dan meletup dan berhasil mendapatkan Toms. Agar hidup-hidup maybe masih bersembunyi di balik smoke dan langsung diras oleh Red Aliens. Rata sudah wipe out, berhasil diamankan oleh Bigetron. Red Aliens Livescape pulang ke arah lobby. Wah gila, ini benar-benar agresif banget permainan dari Bigetron Red Alliance ketika Luxi berhasil untuk mendapatkan sebuah kepala dari player Livescape. Mereka benar-benar langsung ngegas, langsung nabrak area yang sudah dikuasai oleh Livescape. Benar-benar retake, luar biasa banget dengan adanya kedatangan seorang Yuhai, mengubah tempo permainan Bigetron Red Alliance yang sebelumnya masih belum tahu akan dibawa kemana. Kali ini udah kelihatan, ini adalah sebuah agresif gameplay. Betul, mereka main agresif banget step by stepnya mereka. Bahkan mereka nggak ragu buat tabrak loh. Yang datang ke arah pegunungan Gergopol itu Livescape. Harusnya mereka lebih siap untuk menyambut kedatangan dari Bigetron. Tapi somehow Bigetron seperti yang udah sering dibahas oleh teman-teman The Caster kita, bahwa kalau kita ngomongin 4 lawan 4, Bigetron adalah tim yang punya power cukup besar. Benar, ngeri banget dari aim powernya. Kalau misalkan melakukan close combat, nggak usah close combat deh,
medium to long range combat juga mereka berani gitu loh untuk ditantang. Dan kali ini kita bakal fokus juga dengan dua tim yang bakal bersinggungan, bakal bergesekan juga. Seorang Crush dari Takai bakal cuek banget, cuek aja dengan Gremory, mengingat mereka hanya tersisa 2 player saja, nggak peduli bakal ditembakin, yang penting gaspol terus menuju ke bagian circle-nya. Dan ini adalah sebuah iring-iringan yang cukup menegangkan. Di belakang mereka benar-benar dikejar bagaikan seorang maling yang sedang dikejar oleh polisi. Betul. Ini masih balap-balapan semuanya buat masuk ke area play zone, setidaknya keluar dari blue zone-nya dulu. Ini udah agak nyelekit soalnya, walaupun masih masuk di circle yang keempat, tapi blue zone-nya udah lumayan menyakitkan. Dan kalau kita lihat dari aura yang sudah berpindah dari arah checkpoint mereka di sekitar pinggiran sungai, masih yang cukup dekat dengan Gopol. Kali ini mereka sudah memberikan beberapa spray down yang menuju ke arah tim nomor 6. Tim nomor 6 itu berarti ada Dewa United yang sudah mulai dipantau oleh tim Aura. Hanya diberikan gertakan-gertakan aja, malah mereka yang ter-take down. Kali ini Jaden masih bleeding out juga. Sementara waktu di sisi lain Bigetron Red Aliens yang sudah bertengger di bagian Bukit George Paul mencari kembali korban-korban jiwa yang akan mereka dapatkan. Dan di sisi lain ternyata Ryzen pun tertangkap oleh seorang Daybot. Bahkan ini benar-benar padat merayap sekali di bagian Gunung Georgopolnya, Pasta. Ya, betul banget. Kali ini dari Kingu yang berada di bagian bukan Broken tapi Broken Shake. Lihat pergerakan dari nomor 4 di bagian high ground-nya. Nomor 4 berarti dari Bumi Sport yang sudah mulai di-spray, mobil sudah mulai terbakar. Bahkan Kingu memberikan tekanan yang begitu berarti ke arah Bumi Sport. Mobilnya bakal diledakin sih, tapi ada counter shoot yang memberikan cicilan damage-nya ke arah Kingu. Benar sekali. Dan cicilan damage tersebut seenggaknya belum bisa menumbangkan seorang Kingu, masih bertengger di belakang sebuah Broken Shake juga. Dan split yang dilakukan oleh Maruzama cukup menarik, dimana ada 2 player juga yang di setup di belakang atau di luar circle-nya, menjaga bagian bibir circle. Dan di bagian pertigaan ada Kingu juga meng-lock kembali player-player dari Boom Esports yang berada di bagian open field, masih gak bisa keluar karena banyak sekali tembakan yang mengarah ke bagian Boom Esports. Ya, betul banget. Ini Kingu benar-benar nggak bisa punya ruang gerak yang banyak juga, walaupun posisinya saat ini enak, tapi circle kelima membuat mereka harus membutuhkan pergerakan, harus berpindah tempat. Dimana mobil dari Kingu gue yakin bannya udah mulai pecah karena di-tapping juga dari Bumi Sport sendiri. Sementara Bigetron yang sudah mendapatkan 9 poin kill. Mereka masih utuh dengan keempat pemain mereka. RRQ sudah mulai berperang. Kali ini mendapatkan 1 poin kill menuju ke arah tim Oni. Keshi dipulangkan karena lobby, tapi Power Punk juga dipulangkan. Ternyata RRQ berhasil meratakan 2 pemain dari tim Onyx dan Peko termakan oleh Blue Zone. Berarti pertempuran mereka ada di pinggir zona. Yes, di pinggir zona, dan blue zone-nya juga udah mulai menyakitkan karena ini bakal masuk ke fase ke-6 sebentar lagi. Sementara waktu melihat pergerakan dari tim lain, kali ini Eagle 365 yang bermain juga di bagian pinggiran blue zone. Ini agak menegangkan karena hanya punya waktu 50 detik saja untuk melakukan setup berikutnya. Ini nggak lama loh, waktu mereka masih ada 200 meter jarak tempuh yang mereka harus lalui. Bahkan mereka juga harus melalui jembatan-jembatan, tapi ternyata di sisi lain ini gila sih, ini Bigetron main di pinggir circle, dapetin high ground, ya udah dia kayak tinggal potong-potong aja rotasi-rotasi tim lain yang kelihatan dari bagian bawah. Betul. Dan Luxi benar-benar mengontrol posisinya dia dengan sangat bagus. Ada tim nomor 7 Enter Spot, ada Bonafide juga cukup dekat dengan tim Bigetron, sementara Yuhai juga sekarang untuk menjaga angle sebelah kirinya. Dan wow, dengar bunyi komunikasi. Dan tiba-tiba kita berpindah menuju ke arah Alter Ego, di mana Super Una sedang ter-knockout. Mereka bermain di pinggir sungai sekitar ruins. Dan ada tim 2, ini masih Alter Ego ternyata. Butuh effort, pemain mereka masih terjebak beberapa di arah sungai. Ya, dan itu agak sulit juga karena ini bagian open field. Sementara smoke juga ada waktu, nggak bakal bisa berlama-lama smoke-nya ini keluar. Dan kalau kita lihat dari Alter Ego, ketika mereka selesai dari perang di sini, mereka juga masih punya PR untuk melawan palang pintu dari zonanya. Itu sebelah sana ada tim yang berwarna merah, tapi kali ini kamera sudah mulai bergeser kembali ke arah Bigetron Red Aliens yang sedari tadi tidak berpindah tempat, masih terus berada di bagian bibir circle-nya. Betul, bahkan gue ngeliat dan mendengar, bukan ngeliat, tempatnya mendengar obrolan-obrolan cukup atau enggak yang dari tadi gue dengarkan di headset gue. Dan tiba-tiba Bonafide bakal langsung melancarkan spray down yang menuju ke arah Eagle 365. 3 pemain Eagle benar-benar terspot dan ada spray down. Tapi Leon dalam posisi yang tidak siap. Dia sedang melempar granatnya dan untungnya tidak sampai ter-knockout. Hanya cicilan damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari Bonafide. Dan kali ini Nuke bisa mefokuskan Eagle yang berbicara Bigetron Red Alien dan Luxi.
akan menembak ke bagian lower ground di mana Hans Polio berhasil diamankan oleh Yuhai. Dari tim Iya, nomor 4, iya, Bumi Sport iya, sudah iya. benar-benar kontrol angle-nya oleh seorang Zuxi, dan di arah yang lain DU dari Okio Zora mendapatkan satu pemain dari Alter Ego. Potato pun tumbang dan boom, Iker juga sudah mulai tumbang dan Potato dipulangkan ke arah lobby. DU mendapatkan tambahan point kill dari tim Alter Ego. Yes, bener banget. Ini pengkikisan massal sudah mulai terjadi dan lihat banyak sekali player-player yang mulai terkikis, dan kali ini ada langsung tindakan rush ke arah depan, tapi tidak, what happened? Luxi malah yang harus ter-takedown. Kali ini agak sedikit kesulitan dari UI, harus melakukan revive terlebih dahulu. Sementara kalau kita lihat banyak sekali player-player yang punya PR untuk bisa masuk ke dalam circle ya Pasta. Betul banget, bahkan Zuxi nggak pengen lepas angle-nya. Di mana ada smoke, dia bakal spread through the smoke. EVOS berhasil diamankan di arah yang lain bertemu dengan GD Gits. Dan kali ini dari Bigetron mereka masih unggul dari segi vision, mereka masih unggul dari segi posisi. Posisi mereka benar-benar menentukan prestasi mereka. Bahkan kali ini pergerakan dari GD juga sudah terspot oleh seorang Ryzen. Wow, pasangan emas dan juga pasangan perak ini dari Red Alliance benar-benar bermain dengan maksimal. Wow, dan kali ini dari Yuhai juga tidak ingin melepaskan angle. Eagle juga sudah mulai di spot. Yuhai harus pindah, tapi Blue Zone sudah menyakitkan. Satu tumbang, bahkan dua tumbang dari Red Alliance. Dan Ryzen sudah mendapatkan tempat yang enak, tapi dia harus berpindah. Tinggal 1 menit lagi untuk pergerakan Blue Zone yang ke-6. Yes, benar. Blue Zone sementara waktu berpihak untuk tim Genesis Dogma, tapi masalahnya adalah mereka tersisa 2 player saja. Hanya ada Booms dan Daybot yang masih bertahan. Dan kali ini dari EVOS pun tertekan sekali, tidak bisa kemana-mana. Ada blind spray through the smoke yang berhasil dilontarkan oleh player-player dari Genegits, dan EVOS pun harus musnah dari map Erangel ini. Sementara waktu dari Booms pun harus tertangkap juga oleh Bigetron Red Alliance. Ini gila banget, ini Bigetron udah ngumpulin berapa kill ya? Tadi terakhir lihat 18 kill loh. Gila, mereka nyayur banget, Jel. Mereka nyayur banget dengan setup mereka yang begitu rapi. Bahkan mereka sekarang butuh bergerak loh. Tapi mereka masih nyari kill. Zuxi lagi. Luxi tertangkap. Dewa United punya vision ternyata ke arah Red Alliance. Sementara GD Gits yang hanya menyisakan Daybot seorang saja yang masih bersembunyi di balik smoke, di tengah-tengah smoke kali ini. Karena Boom sedang dalam top out, sudah mulai mengintip kembali. Ternyata Hans punya angle ke arah Eagle 365, tapi gundukan di depan membatasi pergerakan dari Eagle 365. Eagle tidak punya vision ke arah DU. Hans akan berpindah ke arah sebelah kiri. Mereka hanya butuh sedikit lagi untuk bergerak masuk ke dalam zona. Tipis banget pergerakan mereka untuk mengamankan posisi mereka juga. Tinggal 3 tim tersisa dengan 10 orang yang masih hidup, di mana DU masih utuh. Keempat anggota mereka dengan 7 kill yang sudah mereka bukukan. Yes, benar banget. Ini pergerakan underground yang dilakukan oleh Dewa United, bahkan kali ini untuk kembali Eagle 365 yang bermain di bagian smoke juga. Blue Zone sudah mulai menghimpit, nggak bisa terlalu berlama-lama di belakang sana. Steve Boy harus segera berlari, langsung juga iring-iringan dengan Uni dan kawan-kawan. Lihat Hands Public dan juga Okio Zora langsung saja melakukan rush ke arah depan. Di depan sana Eagle 365 yang sudah mulai dibombardir oleh berbagai macam granat. Masih bertahan juga Bigetron Red Alliance. Di sisi lain ternyata masih survive Zuxi dan juga Ryzen, Pasta. Betul banget. Ini Ryzen masih bertahan ya. Kali ini masing-masing meninggalkan combo mereka. Pasangan emas sisa 1, pasangan peraknya juga sisa 1. Bahkan Zuxi masih bisa mendapatkan tambahan poin kill kali ini. Masih ada spray through the smoke untuk mendapatkan confirm killnya ke arah Uni dan berhasil. 22 kill untuk Red Alliance. What a nice play. Wow, amazing kills dari Red Alliance. Gila. 22 kill di match pertama, Jill. Wah, gokil. Bahkan mereka benar-benar nyapu terus. Tindakan yang mereka lakukan benar-benar galak banget. Masih bisa dapetin seorang Big Boy lagi, tapi ternyata Dewa United pun tertekan karena ada berbagai macam tembakan dari Eagle 365. Bahkan Blue Zone nggak mampu lagi. Hands the Public juga harus dipulangkan. Tersisa 2 tim saja, Bigetron Alliance dan juga Eagle 365, Pasta. Betul, tapi 4 lawan 2 Bigetron kalah dari segi zona. Bahkan Ryzen sudah berhasil diamankan. Zuxi hanya bermain seorang diri, tapi sempat untuk mendapatkan 1, namun tidak untuk yang kedua. Winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Eagle 365, tapi jumlah kill yang didapatkan oleh Bigetron begitu banyak. Sementara Eagle yang mendapatkan BBCD hanya